Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa yang berbahagia. Salam cinta untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sifat sombong. Sombong itu sebuah penyakit batin yang sangat berisiko pada diri kita dan bisa merusak seluruh amal kebaikan kita. Sombong itu warisan dari iblis saat ia bersengketa dengan Nabi Adam di dalam surga dulu. Kalau kita lihat lebih rinci, orang sombong itu banyak sekali ragamnya. Ada yang sombong karena hartanya, sombong karena jabatannya, sombong karena keturunannya, sombong karena kecantikannya, sombong karena ilmunya. Dan yang lebih parah lagi adalah sombong karena banyak ibadahnya. Sebelumnya harus kita pahami dulu hakikat sombong. Apa sih yang dimaksud dengan sombong? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia lain. Bila dua sifat ini masih ada pada diri kita, disadari atau tidak, berarti kita ini termasuk orang sombong. Walaupun kita ahli sujud, ini sifat dasar bagi orang sombong. Sebaliknya, bila dua sifat ini tidak ada lagi pada diri kita, berarti kita ini tidak termasuk orang sombong. Dengan kata lain, kita sudah selamat dari penyakit sombong. Tapi sulit sekali untuk menemukan orang semacam itu. Kenapa? Karena hampir rata-rata manusia ini mengidap penyakit sombong disebabkan oleh egonya yang tidak bisa terkontrol dengan baik. Bagi kita orang biasa, untuk menghilangkan penyakit sombong, sulitnya luar biasa. Karena itu, disadari atau tidak, sedikit banyak pasti ada melekat penyakit sombong pada diri kita. Yang membedakan hanya peringkatnya saja. Kalau istilah medis, hanya stadiumnya saja yang berbeda. Ada penyakit sombong yang masih stadium 1, 2, 3, dan yang paling parah bila penyakit sombong itu sudah stadium 4. Ini tidak ada lagi obatnya. Orang yang mengidap penyakit sombong stadium 4 selalu merasa diri benar dan orang lain semua salah. Tidak mau sama sekali menerima pendapat orang lain, walaupun sudah jelas kebenarannya. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan orang semacam ini. Jangan-jangan termasuk kita sendiri. Makanya, iblis itu dikatakan sombong karena ia menolak kebenaran dari Tuhan, yaitu tidak mau sujud kepada Adam. Ia juga meremehkan Adam dan menganggap Adam itu lebih rendah dari dirinya. Dengan dalih, dia itu lebih hebat dari Adam, karena ia sendiri diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Dari sifat sombong inilah, iblis itu dianggap sebagai makhluk pembangkang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, itulah hakikat sombong yang sering melekat di dalam diri manusia, yaitu tidak mudah menerima kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Dari dua sifat ini akan melahirkan lagi sifat-sifat negatif lainnya, seperti dendam, dengki, iri hati, dan lain sebagainya. Siapapun kita,
Bila masih ada sifat-sifat ini pada diri kita, maka secara lahiriah kita ini kelihatan manusia. Tapi secara hakikat, kita ini sebenarnya iblis dalam bentuk manusia. Jadi, iblis itu ada yang berbentuk makhluk halus dan ada juga yang berbentuk manusia. Satu hal lagi yang perlu kita ingat. Bagi orang sombong, jangan pernah bermimpi untuk bisa masuk surga. Iblis saja yang sudah ribuan tahun tinggal di dalam surga bisa dikeluarkan oleh Allah gara-gara mengidap penyakit sombong. Padahal kesalahannya cuma satu, yaitu tidak mau sujud kepada Adam. Apalagi kita yang belum masuk surga sudah duluan sombong. Jenis kesombongan kita pun lebih banyak dari iblis. Jangankan untuk masuk surga, bau surga saja enggak dapat. Jadi, siapa saja yang ingin selamat dari azab Allah di hari akhirat, jagalah selalu diri kita dari sifat sombong. Walaupun kesombongan itu hanya sebesar atom di dalam diri kita, tapi tetap berbahaya. Sebab Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak suka kepada orang yang sombong. Sebagaimana firman-Nya, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Karena itu, mari kita cek sama-sama tentang pribadi kita. Apakah masih ada sifat sombong seperti iblis? Ada atau tidak? Hanya pribadi kita lah yang lebih tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing hati kita agar semua amal kebaikan kita bisa selamat dari penyakit sombong. Demikian, semoga wejangan singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.